Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, pendeta, pikaris, kakak-kakak, guru sekolah minggu, pengurus KPA Resort dan SPA Jemaat, serta pengurus KPA Sinode GKE. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita pada siang hari ini, yaitu persiapan untuk bahan ajar guru sekolah minggu untuk bulan Mei 2025. Baik, sebelum kita memulai acara kita, kita meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai kegiatan kita ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk memimpin kita dalam doa pembuka ini akan dipimpin oleh Kak Pendeta Happy Sepiani Undas, MTH. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Lawina. Semoga suara saya terdengar ya. Ya, baik kakak-kakak semua, para pengurus KPA dan juga SPA bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Sebelum kita bersama-sama memasuki untuk pertemuan persiapan bulanan, seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang boleh senantiasa kami alami. Saat ini ya Tuhan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari KPA Sinode GKE, kami boleh bertemu kembali meskipun secara virtual dalam pertemuan bulanan untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu pada bulan Mei mendatang. Ya Allah Bapa, kami mohonkan pertolongan daripada-Mu, baik kepada para narasumber dari KPA Sinode GKE yang akan membantu memperlengkapi kami, begitu juga kepada rekan-rekan KPA Sinode GKE yang juga menghandle untuk kegiatan ini di belakang layar, dan juga kepada kakak-kakak sekalian, para pengurus KPA, SPA, guru sekolah minggu, yang boleh berhadir secara virtual dalam ruang Zoom ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami semua. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan juga peralatan, perlengkapan yang kami gunakan, baik alat-alat komunikasi kami, demikian juga sinyal dan segala sesuatunya, agar boleh berjalan dengan stabil, sehingga juga kami boleh mengikuti dengan baik dan lancar untuk pertemuan persiapan mengajar sekolah minggu pada bulan Mei nanti. Ya Tuhan, Engkau memberkati pertemuan pada hari ini, segala sesuatu yang kami persiapkan hari ini untuk sekolah minggu di bulan Mei, Tuhan juga senantiasa membantu dan menolong kami. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kami datang kepadamu di dalam persiapan ini, sehingga juga pelayanan yang boleh kami kerjakan bersama dengan Engkau bagi anak-anak sekolah minggu di GKE, Tuhan juga memberkati. Dan biarlah dengan demikian juga kami melakukan kehendak Tuhan, menempatkan anak-anak di tengah pelayanan kami. Inilah Tuhan seru doa permohonan kami dalam Yesus Kristus, Allah kami yang baik, yang mencintai anak-anak dan kami semua, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Pendeta Happy Sepiani Undas. Sebelum kita mendengarkan pengantar informasi mengenai bahan ajar dan juga sharing, terlebih dahulu kita akan mendengarkan informasi dari Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE yang akan disampaikan oleh Ketua KPA Sinode GKE yaitu Ibu Dr. Randa Suwani Wangsa. Saya persilakan. Baik, Shalom. Ya, Halo. salam kasih dalam kasih Kristus di bulan yang indah ini ya. Pada bulan April ini kita bisa berjumpa untuk persiapan materi bahan ajar di tahun 2025 untuk bulan Mei. Ya, kami atas nama pengurus KPA Sinode mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan juga ulang tahun GKE yang baru saja kita peringati bersama. Ulang tahun GKE Gereja Kalimantan Evangelis ke-186 tahun. Pada sore hari ini, di waktu Indonesia bagian tengah mungkin sudah sore ya, kalau di barat masih siang jam 1. Baik, kita akan melihat flyer di sini, pertemuan ini untuk persiapan materi ajar bulan Mei, dan kiranya dapat kita simak dengan baik untuk kita bisa mempersiapkan
materi bahan ajar untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun kita bertugas dalam pelayanan. Ya, ya kita lihat dalam flyer bahwa KPA Sinode juga ada mempromosikan produk kaos ya. Dan di mana produk ini kaos yang tertulis dengan judul berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagi kakak-kakak di pelayanan Resort dan Cares CGKE yang berminat, silahkan dapat menghubungi, yaitu Bendahara KPA Sinode, yaitu Kak Lawina yang juga sore ini sebagai liturgus atau MC. Ya, ini ada penjelasannya dan untuk detailnya bisa kita lihat dalam grup-grup di pelayanan anak ataupun dari sekretariat yaitu Kak Titin bisa nanti berkoordinasi. Ya, warnanya cukup menarik ya. Ini contohnya yang saya pakai hari ini. Ya, ya. Ada warna biru, hitam, putih dan juga merah. Ini bisa untuk kakak-kakak dalam pelayanan anak. Lanjut Kak Titin. Iya, kita tetap menghimbau ya untuk materi bahan ajar tahun 2025 kita menggunakan 3B yaitu berakar, bertumbuh, berbuah, jilid yang kedua. Nah, dari hasil evaluasi bahwa KPA yang ada CGKI ini masih merespon 50% saja. Jadi masih banyak yang belum memiliki secara fisik ya, kami sangat menghimbau dari MPH Sinode sangat mengharapkan dengan satu gerakan ya, gerakan untuk kepemilikan buku bahan ajar ini dengan perhitungan satu resort setidaknya ada 10. Ya, jadi untuk memenuhi pelayanan di setiap jemaat atau di setiap SPA diharapkan memiliki buku bahan ajar di mana kali ini buku bahan ajarnya sudah sangat lengkap, yaitu ada materi ajarnya, ada alat peraganya, dan juga ada buku aktivitasnya. Nah, pada tahun yang lalu kita menggunakan yang jilid 1 ya, maaf ini mungkin di layar, apakah ya? Ya, ini tetap disimpan ya, karena nanti secara periodik akan digunakan kembali. Kalau tahun ini menggunakan yang jilid 2 atau warna hijau, ini akan juga dilanjutkan, dipersiapkan juga. Untuk tahun depan kita akan mengeluarkan dengan tema yang berbuah warna ungu. Untuk ini kami mohon kerjasama dari setiap SPA jemaat memprioritaskan pembelian buku ini sebagai inventaris dan juga pedoman dalam pelayanan ajar anak-anak dimanapun kita berada. Dengan harga Rp350.000 dan memang cukup tebal ya, beratnya sampai 3 kilo. Karena ini ilmu untuk anak-anak dari sepanjang Januari sampai Desember untuk kelas kecil, tengah, dan besar. Baik, dilanjutkan. Ya, sebentar Kak Titin, kita evaluasi ya kepemilikan dari buku bahan ajar sebelum ini. Ya, boleh agak di zoom sedikit. Ya, ini dari penjualan buku di kantor Sinode telah menginventarisir ya mana-mana resort yang sudah membeli dan mana-mana resort yang belum membeli. Untuk itu sangat dihimbau dari kantor Majelis Sinode menghimbau untuk pembelian ini dan bagaimana berkoordinasi dengan ketua resortnya supaya buku-buku ini juga bisa dibantu untuk mengambil atau mengirim dan sebagainya. Terima kasih. Dilanjutkan. Informasi yang berikutnya adalah bahwa telah diumumkan, digaungkan beberapa bulan ini bahwa tahun 2025 ini ada pertemuan raya pertama anak GKE di tahun 2025. Nah, di mana kegiatannya ini secara hybrid, ada yang hadir langsung, ada yang bersifat kita bisa menyaksikan secara online. Ya, untuk ini diwajibkan untuk semua KPA, resort, dan cares dapat ikut berpartisipasi untuk kontribusi. Ya,
Untuk kegiatan ada Kemah Ceria Alkitab Anak GKE. Oke, kita lanjutkan informasi dari Bendahara Panitia sampai hari ini atau sampai Sabtu tanggal 26 April ini kontribusi yang sudah masuk 57 KPA, resort atau cares, atau masih 44% ya dari 132. Karena ini kegiatannya masih di bulan Juni, kami mohon tetap dukungannya karena apapun yang didukung dari KPA Resort dan Cares ini sangat mendukung terselenggaranya pertemuan raya 1 Anak GKE. Terima kasih. Ya, nanti akan diupdate terus di grup KPA Resort atau Cares dan juga grup di wilayah. Kita lanjutkan dengan informasi yang berikutnya adalah peserta ya. Bahwa peserta sampai hari ini sudah mencapai target di mana sesuai dengan surat yang dari Majelis Sinode GKE per 24 Februari, sejak surat ini diterbitkan, langsung sudah banyak yang merespon. Oke, karena keterbatasan tempat juga, jadi siapa yang cepat mendaftar itu langsung dapat dipersiapkan. Dan ini melibatkan se-GKE dengan tuan rumah yaitu Kota Palangkaraya. Sampai saat ini yang sudah mendaftar dan sudah membayar biaya pendaftaran itu ada 47 KPA Resort atau Cares dan peserta sudah mendekati 500 peserta dan pendamping yang melibatkan 47 resort yang ada. Di sini terlihat dari Provinsi Kalimantan Tengah, ada dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Untuk ini kami atas nama KPA Sinode mengucapkan terima kasih pada semua yang sudah berpartisipasi baik dalam kontribusi maupun di dalam kepesertaan. Dan pengumuman dari panitia, H-1 bulan dari kegiatan nanti akan ada satu grup yaitu peserta Kemah Ceria Alkitab Anak GKE akan dibuat grup dan nanti ada pertemuan juga dalam bentuk Zoom untuk persiapan kegiatan. Demikian yang boleh kami sampaikan atas perhatian kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Suwani. Sekarang kita masuk kepada pengantar informasi bahan ajar dan sharing serta lagu penunjang yang akan dibawakan oleh Kak Pendeta Lia Apriliani Intiha. Saya persilakan. Yang tentu dengan penuh Shalom, selamat siang kakak-kakak guru sekolah minggu GKE yang tentu dengan penuh semangat, sukacita, dan kesetiaan untuk terus melayani dalam pelayanan anak di tempat masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam sosialisasi bahan ajar sekolah minggu GKE pada 2025, khususnya untuk isi pada bulan Mei 2025. Sebelumnya selamat Paskah gitu ya. Dan pada bulan Mei akan ada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Juga nanti akan bersama-sama kita rayakan pada bulan Mei. Ya kakak-kakak, jika nanti ada pertanyaan selama penyampaian materi ini ataupun dalam video materi nanti, silakan juga untuk boleh mengetikkannya di kolom chat. Nanti mungkin Kak Titin bisa meneruskan kepada saya untuk bisa saya respon gitu ya. Atau mungkin dari kakak-kakak pengurus KPA Sinode GKI yang boleh bergabung pada ini juga bisa untuk jawab pertanyaan dari kakak-kakak yang mungkin akan bertanya. Baik, kita langsung saja untuk masuk dalam sosialisasi pada bulan Mei tahun 2025. Tema untuk bulan Mei 2025 adalah Yesus naik ke sorga.
Itu tema kita untuk sepanjang bulan Mei tahun 2025, di mana akan ada 4 minggu yang akan kita layani, termasuk nanti ada satu tambahan hari di mana itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung saja masuk kepada minggu yang pertama, yaitu pada 4 Mei tahun 2025. Kita akan bersama-sama melihat pelajaran yang ke-19, mana ceritanya tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Jadi tujuan dari cerita ini adalah supaya setiap anak sekolah minggu bisa tetap memelihara iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan situasi yang sangat sedih, sangat duka cita, situasi seperti para murid yang boleh berjalan bersama-sama Tuhan Yesus ke Emmaus. Silakan kakak-kakak untuk mempelajari dalam bukuan ajar ini, baik itu kelas kecil, tengah, dan besar. Alat peraga ini yang akan kita gunakan ada 4 gambar. 3 gambar dibuat oleh tim, 1 gambar tampaknya ini dari sumber lain, tapi ini tadi cetak ya. Jadi ada gambar halaman 79, 80, 81, dan 82. 4 gambar ini yang akan nanti dipergunakan di dalam kita boleh menceritakan terkait perjalanan kedua sama dengan Tuhan Yesus ke Emmaus. Untuk ayat hafalan Lukas pasal 24 ayat 31a. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Itu ayat hafalannya. Untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar metodenya sama, yaitu akan menggunakan metode bernyanyi. Jadi guru sekolah minggu silahkan untuk mencari lagu yang kira-kira bisa untuk nadanya ya, bisa digunakan untuk ayat hafalan ini. Atau kalau seperti yang kami tawarkan di dalam buku 3B jilid 2 ini adalah menggunakan lagu yang nadanya kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan itu ya, itu yang akan kita gunakan. Jika memang ini bisa dipakai, silahkan dipakai, atau ada guru sekolah minggu yang bisa untuk mencari nada lagu yang lain, atau mengarang sendiri nadanya ya, itu sudah sangat baik, luar biasa baik gitu ya. Jadi metode bernyanyi, liriknya sudah disediakan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, itulah firman Allah. Lukas 2:4-31a. Tepuk tangan gitu ya. Jadi itu sebagai contoh gitu. Kelas tengah, kelas besar sama. Nah, untuk aktivitas di kelas kecil kita akan melengkapi gambar perjalanan Yesus dan 2 murid. Jadi ini ada salah satu gambar dalam alat peraga, gambar yang kedua, tapi bagian backgroundnya itu dihapus oleh tim. Jadi nanti guru sekolah minggu silahkan untuk chat gambar ini, dan nanti sediakan pensil, alat warna, dan sebagainya ya. Untuk kemudian anak sekolah minggu bisa melengkapi gambar tersebut sesuai dengan kreasinya. Sekarang kita mau gambar apa di belakang ya, bagian gitu ya. Apakah mereka mau gambar pohon, apakah mereka gambar atau mungkin mereka mau gambar hari, atau yang mereka bisa lakukan, atau cuma sekedar mewarnai, diwarnai jadi warna warna kuning semua atau apa, terserah. Berikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi. Nah, untuk kelas tengah dan kelas besar mungkin bisa berkelompok atau bisa secara perorangan. Nanti guru sekolah minggu silahkan diatur, dan untuk gambarnya sudah disediakan. Jadi nanti anak sekolah minggu akan mencari 7 perbedaan dari gambar ini. Gambar Yesus dan kedua muridnya yang sedang berjalan. Ada 7 perbedaan di dalam gambar ini. Silahkan untuk diteliti gitu ya.
Jadi kelas tengah, kelas besar, aktivitasnya sama. Itu untuk minggu yang pertama. Kita beralih kepada minggu yang kedua. Maka minggu kedua, tanggal 11 Mei tahun 2025, kita akan gunakan pelajaran yang ke-20. Ceritanya Yesus menampakkan diri. Yesus beberapa kali menampakkan diri, terusnya dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 14. Melalui kisah Yesus yang beberapa kali menampakkan diri baik kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya yang berjalan ke Emmaus, maupun juga ketika 11 muridnya sedang berkumpul di satu ruangan. Itu tujuannya apa gitu? Kita sampaikan pada apa tujuannya. Tujuannya adalah supaya para murid dan juga kita sekalian itu kemudian bisa benar-benar yakin, benar-benar percaya dengan banyak bukti yang sudah Tuhan berikan bahwa dia sudah benar-benar bangkit, dan tidak berhenti pada itu saja, tapi juga adalah tentang bagaimana kita juga memiliki keberanian untuk menjadi saksi yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Itu kira-kira intinya ya, kata kasih tadi pelajari saja. Alat peraga kita perlu 4 gambar ini. Gambar halaman 79 itu sudah kita pakai dari minggu lalu, yaitu bahan ajar yang ke-19 kemarin. Jadi itu kita pakai mana Tuhan Yesus dan 2 muridnya sedang berjalan ke Emmaus. Kemudian ada gambar yang baru, gambar 83, 84, dan gambar 85. Silakan dilihat, sesuaikan bagian mana yang kemudian memerlukan gambar tersebut untuk disampaikan kepada guru sekolah ini, kepada anak sekolah minggu. Ayat hafalan Markus 16 ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Oke. Maaf, itu ada kesalahan ketik, sebenarnya bukan nyak besar tapi nyak kecil ya. Maaf. Coba dari nyaknya ini harusnya kecil. Oke. Untuk metode ayat hafalan, kelas kecil, guru sekolah minggu membuat variasi gerakan. Silakan guru bervariasi. Kelas tengah dan kelas besar, tulis ayat hafalan ini di papan tulis atau di karton, atau jika punya fasilitas proyektor LCD, maka tampilkan ayat hafalan itu di proyektor LCD. Dan kemudian anak sekolah minggu kita minta berbaris ke belakang ya. Jadi nanti anak yang pertama dia akan mengucapkan kata yang pertama, Markus. Dia kemudian setelah mengucapkan Markus, kemudian dia tarik belakang. Anak yang kedua 16. Kemudian yang ketiga 11, yang keempat tetapi, dan seterusnya sampai akhirnya ini habis. Bisa diulang beberapa kali. Itu untuk kelas tengah dan kelas besar. Untuk aktivitas, ya untuk aktivitas kelas kecil akan mencocokkan gambar. Sudah tersedia di lembar aktivitas. Silakan nanti dibantu anaknya untuk kemudian cocokkan gambar yang sesuai dengan pasangannya terkait dengan kisah Yesus menampakkan diri. Misalnya hal sederhana seperti ini. Ini gambar seorang perempuan, Maria. Jadi guru sekolah minggu bisa bercerita gitu ya. Ini Maria Magdalena. Maria Magdalena bertemu Tuhan Yesus di mana? Oh, ternyata di sini. Ini ada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka bertemu Tuhan Yesus di mana? Gitu, dan seterusnya. Kelas tengah kita akan masuk dalam aktivitas kata tersembunyi. Jadi seperti semacam kode gitu ya. Jadi masing-masing nomor itu punya huruf tersembunyi. Jadi carilah huruf yang tepat untuk mengungkapkan kata rahasia yang tersembunyi dalam Markus 16 ayat 9 sampai 14. Saya kira ini bisa dipahami saja. Kalau angka 2 berarti menunjukkan ke ya. Karena kata sandinya itu sudah ada di sini.
Nah, misalnya angka 10 berarti L, angka 16 berarti Y, dan seterusnya. Nah, kelas besar, kita akan melihat tentang rekaman pantomim. Jadi akan ada beberapa anak gitu, atau mungkin bisa semua anak bisa ya, untuk bisa kemudian berperan dalam pantomim ini. Jadi akan ada yang menjadi narator. Kalau tidak ada yang uh, tidak ada yang memberanikan diri untuk menjadi narator, guru sekolah minggu bisa ganti gitu ya. Yesus, Maria Magdalena, 2 orang murid dan 11 murid lainnya. Jadi nanti Markus 16 ayat 9-14 itu dibaca oleh narator. Pemeran lainnya memberikan peran sesuai dengan bunyi teks yang um, dibacakan dari teks Markus pasal 16 itu. Sebaiknya pantomim ini bisa direkam ya. Mungkin diupload di media sosial Reso atau media sosial jemaat. Atau bantu-bantu nih ngisi YouTube KPA Sinode GKE gitu ya. Jadi bisa dikirim ke KPA Sinode. Untuk kemudian bisa kami upload di YouTube sehingga kemudian ya bisa kemudian menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi anak-anak ketika melihat mereka bisa berkontribusi juga ya untuk dilihat oleh kawan-kawannya se-GKI ini. Itu aktivitas untuk minggu yang kedua. Selanjutnya, kita masuk pada minggu yang ketiga. Pada tanggal 8 Mei tahun 2025, sama-sama belajar di pelajaran ke-21, Yesus menampakkan diri kepada semua murid dari Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Sebenarnya tujuan cerita ini sama seperti minggu lalu, untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar sungguh sudah bangkit. Nah, alat peraga, kita masih gunakan satu alat peraga dari bahan ajar 20, yaitu yang halaman 84. Kemudian ada 86, 87, dan 88. Ini ceritanya adalah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul. Dan juga dia meminta untuk memberikan dia makanan. Kemudian dia makan dan kemudian ada Yesus menunjukkan bahwa dia tangannya itu berlobang dan seterusnya gitu ya. Kemudian menjadi cerita ini. Ini untuk alat peraga. Ayat hafalan Lukas 24 ayat 36b, damai sejahtera bagi kamu. Dari kelas kecil, guru mengucapkan berulang-ulang diikuti oleh ASM, dan kelas tengah dan kelas besar bisa menghafal secara mandiri. Aktivitas untuk kelas kecil tampaknya di sini adalah membuat suatu kreasi dari kertas origami dan sedotan, yaitu membuat kreasi love dan salib. Jadi nanti kertas origami bentuk salib itu ditempelkan di kertas origami bentuk hati gitu ya. Dan kemudian sedotan ditempelkan di belakang kertas itu supaya menjadi seperti pegangan gitu, supaya tangkainya seperti itu. Untuk kelas tengah, anak sekolah minggu diminta untuk memberikan tanda checklist gitu ya, yang mana sikap jadi anak Tuhan yang benar dan yang mana yang salah. Jadi ada sekitar 10 gambar dalam lembar aktivitas, silahkan diperbanyak, dan kemudian anak akan melihat ini benar atau salah gitu ya. Misalnya gambar 1, sikapku jadi anak Tuhan. Kalau dari gambar 1 ini sepertinya sedang berkelahi gitu ya dengan temannya. Jadi menurut mereka itu benar nggak sebagai anak Tuhan atau salah seperti itu. Jadi kalau salah, checklist sudah disalah. Kalau benar, checklist dibenar. Atau guru sekolah minggu mau buat variasi lain, misalnya gunting sesuatu berbentuk hati atau berbentuk
uh, di huruf X gitu ya, atau seperti apa, kemudian berikan lem, ya anak akan tempel-tempel seperti sejenis stiker lah seperti itu. Itu silahkan saja dikreasikan sesuai dengan kemampuan dan situasi di tempat masing-masing. Kelas besar dia akan menjawab pertanyaan. Kalau di bahan ajar ini, anak diberikan uh, pulpen dan kertas, kemudian tulis nama seperti ulangan gitu ya. Jadi nanti guru sekolah minggu akan mengajukan beberapa pertanyaan, silahkan ditambah. Ini hanya ada 6 pertanyaan yang ada di dalam bahan ajar, tapi silahkan bisa untuk ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Dan nanti dikoreksi oleh guru sekolah minggu atau bersama-sama dengan anak untuk mengoreksi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Itu aktivitas untuk minggu yang ketiga. Selanjutnya, aktivitas pada minggu terakhir, pada 25 Mei tahun 2025, pada pelajaran 22, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Pada Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Seperti tujuan yang tertera dalam buku bahan ajar bahwa anak-anak diajak untuk menyadari bahwa Yesus selalu mengasihi dan dia tidak pernah untuk meninggalkan mereka. Seperti Yesus yang selalu hadir juga mendampingi para murid yang pada saat itu sedang kesusahan mencari ikan. Tapi dengan kuasanya maka dia kemudian menolong dan juga tidak pernah meninggalkan para murid. Alat peraga yang kita gunakan ada 2, yaitu halaman 89 dan 90. Ini yang akan kita gunakan. Silakan untuk dipelajari secara lebih lanjut di kelas masing-masing yang ada di buku bahan ajar. Ayat hafalan Yohanes 21 ayat 6a, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, ayat hafalan untuk kelas kecil, GSM mengkreasikan gaya untuk ayat hafalan ini, sementara kelas tengah, GSM membaca beberapa kali ayat hafalan, tutup Alkitab, dan ASM mengucapkan kembali. Kelas besar sama dengan kelas tengah. Itu untuk ayat hafalan dengan metodenya. Aktivitas untuk kelas kecil adalah membuat kreasi perahu dan ikan, di mana benda-benda yang kita perlukan adalah kertas origami yang sudah dipotong-potong untuk memudahkan anak sekolah minggu kelas kecil ya. Sudah dipotong berbentuk perahu, ada yang juga berbentuk ikan. Kemudian kita perlu lem, perlu sedotan atau tusuk sate atau lidi gitu ya. Kemudian juga perlu benang atau tali, selotip dan lain sebagainya untuk dibaca secara lengkap ya dalam buku bahan ajar, dan juga ada tutorial lengkapnya di channel YKB GKI TV. Itu tertera linknya di dalam buku bahan ajar. Untuk kelas tengah dan kelas besar maka akan mencari kata. Di lembar aktivitas itu sudah tersedia, silakan diperbanyak. Apakah dibuat per kelompok atau perorangan, silahkan disesuaikan dengan situasi. Ada beberapa kata yang harus dicari oleh anak di dalam kode yang berisi berbagai macam huruf ini. Tiberias, Simon Petrus, Didimus, dan lain sebagainya. Silahkan untuk dicari seperti itu. Nah, ada satu tambahan. Oke, saya kira bukan Jumat ya. Kamis ya. Hari Kamis 29 Mei. Itu pelajaran 23, kenaikan Yesus, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Itu adalah tentang hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus surga. Saya tidak tahu apakah di tempat kakak-kakak akan menyelenggarakan ibadah khusus untuk anak dalam rangka kenaikan. Kalau dilaksanakan itu sungguh baik ya. Jadi anak-anak bisa
terlibat dan tahu tentang berbagai macam uh, momen-momen istimewa, momen-momen penting dalam iman Kristen. Kalaupun tidak dilaksanakan, maka saya harap bisa diselipkan ya cerita ini entah di minggu depannya atau minggu sebelumnya supaya jadi nyambung. Karena kalau setelah ini kita tidak lagi berbicara tentang kenaikan rasanya. Karena itu perlu juga untuk kemudian kalau memang bisa buatlah ibadah khusus untuk anak dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalaupun tidak ibadah ya dibuat gimana caranya supaya anak juga bisa uh, terlibat dan merasakan seperti apa suasana dan cerita terkait kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu saran ya. Yang lebih baik jika bisa dilaksanakan. Tapi ya kembali lagi kepada situasi dari tempat masing-masing. Nah, untuk ini ada alat peraga yang digunakan yaitu halaman 86. Sorry. Ya, ada alat peraga dari 86 itu ada di halaman untuk yang kelas tengah masih tahu. Kemudian ada alat peraga yang halaman 91 sampai 93 dan juga alat peraga halaman 94 berupa peta. Nah, khusus untuk alat peraga 91, 92 dan 93 maka itu silakan dipilih kakak-kakak. Apakah kakak-kakak ingin mengolah alat peraga Yesus naik ke surga yaitu halaman 91 dan 92. Jadi ini dibuat sedemikian rupa. Saya ingat sekali bahwa pada tahun 2023 saya membuatnya, bahwa Yesus itu bisa kita klik supaya dia bergerak secara pelan dari bawah ke atas itu seperti ya memang naik ke surga seperti itu ya. Atau ya kalau nggak mau terlalu repot gitu ya, silakan pakai gambar 93 yang sudah jadi seperti itu. Tapi akan menjadi lebih menarik mungkin bagi anak ketika kita coba 91 dan 92 itu kita gabungkan. Bagaimana cara pembuatannya, petunjuknya itu tertera juga di lembar alat peraga halaman 91. Silakan dipilih. Ya, pada intinya ya itulah alat peraga yang kita gunakan untuk um, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Ayat hafalan Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di kelas kecil, termasuk kelas tengah dan kelas besar, ayat hafalan ini ditulis di karton atau di papan tulis. Kemudian ajak anak untuk membaca beberapa kali. Mungkin kelas kecil agak susah karena ini cukup panjang. Tapi untuk kelas tengah dan kelas besar saya rasa itu sangat mungkin gitu ya. Kalau anak kecil silahkan untuk dipotong ya. Mungkin dia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga itu sudah cukup gitu. Ayat 51b-nya. Nah, kemudian minta anak menutup mata. Setelah dibaca berulang-ulang, minta anak menutup mata. Dan kemudian gunakan selembar kertas, tutup satu kata. Misalnya kita anggap tutup kata surga. Kemudian minta anak buka mata dan tanya ke mereka, ini kata apa yang ditutup nih? Mereka yang ingat, yang masih ingat, yang hafal itu kan bilang, oh surga, gitu kan. Dan begitu seterusnya, bisa beberapa kali dilakukan. Aktivitas untuk kelas kecil mewarnai, kelas tengah menyusun puzzle, ada gambar sudah disediakan untuk kelas kecil dan kelas tengah. Sementara untuk kelas besar, mungkin kita bisa buat drama sesuai Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dengan bagian 4 adegan. 4 adegan yang dimaksud ini ada di buku bahan ajar. Adegan 1, Yesus membawa para murid keluar kota sampai dekat Betania. Yesus mengangkat tangan berkati muridnya. Jadi nanti yang berperan sebagai Yesus dan murid kisahnya berjalan gitu ya. Berjalan
Mereka berjalan sama-sama dan kemudian ada tempat di mana kemudian Yesus mengangkat tangan gitu ya, memberkati para para murid. Seperti mungkin para murid duduk di bawah dan Yesus memberkati seperti itu. Ada adegan kedua, adegan ketiga, dan adegan yang keempat. Pemain ada Tuhan Yesus dan 12 murid. Tapi kalau misalnya ada banyak murid yang hadir, ya banyak anak yang hadir ya biar aja. Semua juga ikut juga nggak masalah. Kalaupun hanya ada 7 anak yang hadir, ya tidak masalah. Ya Tuhan Yesus dan 7 anak itu gitu ya. Oke, silakan dipelajari untuk aktivitasnya, bagaimana dramanya, kalau bisa direkam. Dan rekamannya nanti kalau bagus ya, buatlah sebagus-bagusnya, jangan kalau bagus gitu ya. Buatlah sebagus-bagusnya dan bisa dikirim ke KPA Sinode, pengurus KPA Sinode untuk kemudian nanti bisa upload bersama di YouTube official KPA Sinode. Baik, kakak-kakak, itu secara singkat, maaf saya tidak terlalu panjang untuk menjelaskan bagian ini pada bulan ini. Pada intinya silakan untuk mempelajari secara mandiri. Yang disampaikan pada saat ini adalah hanya bagian-bagian penegasan-penegasan khusus dan juga hal-hal yang mungkin perlu untuk dipikirkan, perlu dirancangkan, itu ya, perlu diputuskan bersama uh, bersama dengan kawan-kawan yang lain di sekolah minggu masing-masing. Pada intinya ya, selamat melayani. Pada sepanjang bulan Mei 2025, pernikahan Tuhan Yesus di sorga itu yang menjadi tema kita, dan semoga dengan pengajaran yang kita lakukan pada sepanjang bulan Mei 2025 nanti, iman anak-anak dan juga termasuk iman kita sebagai yang mengajar itu juga semakin kuat, semakin teguh, semakin percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dan dia menjadi juru selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam pelayanan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu, Pendeta, Pikaris, pengurus KPA Resort, SPA Jemaat, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita tiba pada penghujung acara kita. Sebelum kita mengakhiri acara kita, terlebih dahulu kita akan berdoa, dan untuk doa penutup ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Happy Sepiani Undas MTH. Saya persilakan. Baik. Semoga kakak-kakak ini ya tadi sudah mengikuti, dan saya lihat di layar ini semua sudah persiapan sambil buka buku hijau nih ya. Keren-keren. Semoga nanti bagi kakak-kakak atau tempat sekolah minggu yang belum memiliki bahan ajar lengkap ya, seperti tadi telah disampaikan oleh Ketua KPA Sinode GKE, untuk bisa segera ya, segera saja kakak-kakak supaya cepat juga nanti persiapannya, dan nanti kalau persiapan seperti ini kakak-kakak tinggal belajar lagi gitu kan ya. Jadi bisa mempersiapkan dulu sebelum pertemuan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, begitu nanti kita pertemuan virtual seperti ini, lalu ada pemaparan, kakak-kakak bisa taruh di chat. Jadi nanti kita bisa tahu semua gitu ya, belajar semua. Oh, rupanya mungkin saya punya pertanyaan itu juga gitu ya. Rupanya kakak di tempat lain juga rupanya ada yang sama. Nah, jadi nanti kita bisa saling mengkomunikasikan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Jadi kakak-kakak silakan ya yang belum memiliki buku seperti yang tadi sudah disampaikan bisa segera memesan, dan juga nanti supaya di setiap pertemuan lebih mudah lagi gitu ya mengikutinya, jadi lebih dapat lagi gitu, jadi tidak cuman bayangan atau cuman melihat sekarang atau nanti baru buka YouTube lagi gitu ya, jadi sudah bisa dapat. Oke, kita berterima kasih untuk Ibu Pendeta Lia, Kakak Pendeta Lia yang sudah tadi menyampaikan untuk kita, dan marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena dalam waktu yang memang tidak lama, tapi kami juga telah menerima banyak hal untuk persiapan mengajar sekolah minggu pada bulan Mei. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami sudah memiliki buku bahan ajar satu paket Tuhan, sehingga juga persiapan kami baik secara mandiri di tempat
kami masing-masing melayani sekolah minggu maupun juga seperti saat ini ketika kami boleh mempersiapkan bersama-sama secara komunal, kami se-GKE boleh berkumpul secara virtual seperti ini, kami juga boleh mengikuti dengan baik. Dan biarlah juga ya Tuhan bagi kakak-kakak, guru sekolah minggu ataupun juga tempat-tempat yang masih belum memiliki buku bahan ajar ini, mereka boleh mengusahakannya dan Tuhan Allah sendiri yang menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan kami juga mendoakan Tuhan persiapan kami pada hari ini Tuhan, kami sudah diperlengkapi dan biarlah ini juga boleh menjadi bahan yang baik untuk kami mempersiapkan kembali secara mandiri di sekolah minggu kami masing-masing dan menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, ketersediaan segala sesuatunya Tuhan. Sehingga juga kami boleh berkreasi, boleh memodifikasi, kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga pada bulan Mei nanti Tuhan ketika kami harus mengajar, bahkan juga secara khusus dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami boleh mempersiapkannya dengan baik. Sehingga anak-anak sekolah minggu kami juga mengimani dengan sungguh Tuhan kemahakuasaan-Mu sebagai Allah yang bangkit, bahkan Allah yang memiliki surga dan bumi. Dan juga mereka mengetahui kemahabesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu. Dan dengan demikian iman mereka diperteguh sejak kecil, dan mereka boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan, sampai pada saatnya ketika mereka dewasa nanti, mereka akan mengaku dengan sempurna iman mereka di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk semua pengurus, KPA, SPA, GSM, di semua tingkatan, di semua wilayah pelayanan GKE, baik yang di Kalimantan maupun yang di Pulau Jawa, agar Tuhan memberkati mereka semua dalam pelayanan rutin sekolah minggu, bahkan juga pelayanan anak lainnya yang boleh mereka jadikan program untuk penata layanan anak pada tahun ini. Kami juga mendoakan Tuhan satu program besar bersama kami Tuhan, yaitu pertemuan raya pertama anak-anak GKE yang juga dalam bentuk kemah ceria anak, baik yang boleh diikuti secara onsite maupun juga mungkin yang akan diikuti secara online. Kami mendukung Tuhan dalam doa untuk para kakak-kakak panitia, agar mereka semua Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan roh hikmat. Segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan untuk kelancaran kegiatan ini, Tuhan Allah Bapa Engkau yang menyediakan, sehingga juga ya Tuhan, mereka boleh melihat proses ini juga adalah proses bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi anak-anak. Demikian juga ya Tuhan untuk para peserta, baik para pengurus yang akan mengatur anak-anak terkasih yang akan mengikuti pertemuan raya ini, dan juga akan melakukan perjalanan dari berbagai tempat Tuhan, di dalam tangan-Mu lah kiranya Engkau senantiasa membantu dan menolong mereka, agar semuanya direncanakan, dipersiapkan dengan baik dan hati-hati. Sehingga juga ya Tuhan, pada saatnya nanti anak-anak GKE boleh berkumpul bersama, bertemu satu dengan yang lain, bahkan di dalamnya ya Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan melalui hati, bibir, mulut mereka Tuhan, karena mereka disatukan oleh iman di dalam Engkau. Dan kiranya itu boleh menjadi sukacita, menjadi satu kesenangan bagi nama Tuhan, bahkan juga bagi gereja kami Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Bapa untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami mempercayakan Tuhan, baik persiapan kami untuk minggu besok dalam pelayanan sekolah minggu masih pada bulan April ini, dan juga pada bulan Mei yang akan datang, bahkan juga pada kegiatan besar kami, pertemuan raya dan kemah ceria anak pada tahun ini, pada bulan-bulan mendatang, agar Tuhan boleh membantu, menolong, dan menyertai kami semuanya, serta memberkati. Sehingga kami yakin Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi dasar yang baik bagi anak-anak terkasih kami, memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa, inilah permohonan kami, bahkan inilah ucapan syukur kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang mempercayakan anak-anak di tengah-tengah kehidupan kami, dan di dalam kekuatan Tuhan juga kami ingin melayani Engkau melalui mereka. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, terima kasih Kak Pendeta Happy. Bapak, Ibu, serta kakak-kakak guru sekolah minggu, sekali lagi kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE mengucapkan terima kasih karena kehadirannya dan juga perhatiannya, dukungannya, serta tetap eksis mengikuti acara kita ini dari awal hingga akhir.
Selamat bertemu kembali di bulan berikutnya, yaitu di bulan Mei nanti. Dan kita akan mempersiapkan bahan ajar untuk bulan Juni 2025. Kemudian selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, sebelum kita berpisah, terlebih dahulu kita berfoto bersama yang akan dipimpin oleh Kak Titin. Ya, saya persilahkan Kak Titin untuk memimpin kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus beberapa kali menampakkan diri. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan bersama-sama nih mendengarkan sebuah cerita dari firman Tuhan, yakni cerita tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri. Namun, sebelum kakak memulai cerita, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengingat kembali kejadian yang terjadi sebelum Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kira-kira setelah Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus pergi kemana ya? Ternyata Tuhan Yesus itu tidak langsung pergi ke sorga loh adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus terlebih dahulu menampakkan diri di dunia, terutama kepada murid-muridnya. Jadi, suatu ketika Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi mereka sangat terkejut karena kuburan itu kosong. Tidak lama kemudian, Tuhan Yesus pun menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Karena perjumpaan itu, Maria Magdalena menjadi sangat senang. Lalu ia pergi menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak percaya akan cerita itu. Lalu di lain ketika, dua orang murid Tuhan Yesus mereka sedang melakukan perjalanan keluar kota. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada dua murid ini. Lalu mereka pun kembali dan memberitahukan kejadian yang mereka alami itu kepada murid-murid yang lain. Tetapi lagi-lagi para murid ini tidak percaya akan cerita tersebut. Hingga pada akhirnya ketika mereka sedang berkumpul untuk makan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Kedatangan Tuhan Yesus ini membuat para murid sangat terkejut serta membuat para murid juga senang. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, kita jadi dapat mengetahui nih, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Beritanya yang nyata, bukan cerita bohong atau dongeng saja. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian dan hidup kembali. Kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa ini dari beberapa minggu yang lalu. Apa yang diceritakan bagi kita anak-anak sekolah minggu adalah cerita yang istimewa tentang Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, adik-adik semua tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teruslah bersemangat untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, agar iman dan kebenaran semakin menguatkan adik-adik dalam menjalani hari-hari bersama keluarga. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan anugerah hidup baru bagi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sedemikian jauh cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah melalui cerita sekolah minggu ini, iman dan percaya adik-adik semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.